Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan membahas VLOOKUP. Di sini ada daftar nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir. Jumlahnya itu sekitar 200-an orang. Maaf, ini ada 200-an orang. Banyak sekali ke bawah ya. Kemudian akan didistribusikan pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, penguji 2, dan penguji 3-nya. Kalau saya mengetikkan satu persatu nama-nama dosen penguji dan pembimbingnya, maka kemungkinan terjadi kesalahan itu sangat besar, baik kesalahan dalam menulis nama maupun kesalahan dalam menulis gelar. Karena itu kita pakai sistem VLOOKUP. Di sheet sebelahnya, ini adalah daftar nama dosennya. Di sini ada 40 orang dosen. Nah, inilah yang akan menjadi dosen pembimbing maupun pengujinya. Caranya, pertama di bagian pembimbing 1 ini kita ketikkan sama dengan, kemudian VLOOKUP. VLOOKUP-nya, tulisan VLOOKUP boleh huruf kecil, boleh huruf besar. Kemudian lookup value-nya, yaitu tempat menginput nama-nama dosen tersebut. Kebetulan input pembimbing 1 di bagian sini. Kita klik di sini, lalu titik koma. Kemudian table array, yaitu daftar nama dosennya. Jadi ini yang kita blok. Nomor 1 sampai dengan nama dosen, terus ke bawah. Jadi judulnya tidak dimasukkan. Nomor dan nama dosen di sini tidak dimasukkan. Kita blok. Lalu kita kunci. Kuncinya dengan menggunakan F4. Ada juga yang menggunakan mungkin Shift F4 atau Fn F4 tergantung jenis komputernya. Apabila sudah muncul tanda-tanda dolar di depan huruf dan angka ini, maka itu sudah terkunci. Kemudian titik koma, kolom indeks. Maksudnya kolom indeks, di daftar ini bisa saja di sini mungkin ada tambahan NIP dosennya, kemudian alamat dosen, kemudian nomor teleponnya, alamat email, dan sebagainya. Nah, kebetulan di sini cuma ada 2 kolom. Kolom pertama itu nomor, kolom 2 adalah nama dosen. Karena yang saya inginkan adalah nama dosen, maka saya ketik 2. Kolom kedua maksudnya. Kemudian titik koma. Kemudian di sini tingkat keakuratannya. Kalau true itu kurang lebih, kalau false itu harus persis sama. Misalnya Ahmad Sunandar ya harus Ahmad Sunandar, bukan Muhammad Sunandar. Oke, maka di sini harus saya ketik false. False, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini sudah jadi. Misalkan saya memasukkan nama dosennya nomor 5. Oke. Oh, nomor 5 adalah Insinyur Murni Alam Suhati. Kita cek, benarkah nomor 5 itu Insinyur Murni Alam Suhati? Oh iya, benar. Nah, kemudian untuk rumus selanjutnya, ingat, tempat menginput pembimbing 1 di sini tadi itu berada di kolom I5 atau di sel I5. Untuk pembimbing 2 nanti itu ada di J5, kemudian penguji 1 atau pembahas 1 K5, kemudian L5, kemudian M5. Sehingga ini, karena nama dosen itu terkunci, walaupun saya pindah-pindahkan, dia tidak akan berubah. Tinggal saya geser ke kanan. Nah, kita cek. Pembimbing 2. Oh, pembimbing 2 J5. Benar. Pembimbing 2. Kemudian pembahas 1. Pembahas 1 itu K5. Kita lihat di sini. Oh iya benar. K5. Berarti ini sudah benar. Tinggal kita inputkan nama-nama dosennya. Misalnya di sini 4, kemudian 3, 2, 1. Kita dapatkan semua nama-nama dosennya seperti ini. Untuk selanjutnya ke bawah, kita tinggal double klik ke gini, maka ini akan sudah digunakan untuk seluruh daftar nama mahasiswa tadi yang sekitar 200-an lebih. Kemudian kita masukkanlah nama-nama dosen yang lain di sini, misalnya 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di sini misalnya lagi 5, 8, 9, 10, kemudian 11. Nah, kemudian kita lihat. Kelebihan sistem ini adalah, ya,
Misalkan salah satu dari dosen ini sudah berubah gelarnya. Misalnya Insinyur Murni Alam Suhati ini, yang nomor 5 tadi ini, itu sudah doktor. Maka cukup saya ganti di bagian sininya. Ingat, di sini ada Insinyur Murni Alam Sehati, ada di sini, ada di sini, kemudian ada di sini. Ya. Nah, saya ganti di sini, nomor 5, saya tambahkan gelar doktornya di depan, misalnya seperti ini. Maka di tabel tadi ini sudah akan berubah. Ini berubah, kemudian ini sudah berubah. Nah, misalnya ini adalah tabel isian yang akan diisikan oleh operator atau siapapun pegawai di misalnya di perguruan tinggi, ya, di sini Universitas Langlang Buana, maka sebaiknya bagian ini kita kunci, ya, bagian ini. Maksudnya bagian yang lain yang kita tidak rubah-rubah itu kita kunci, jadi pembimbing ini kita harus kunci. Sementara ini harus dibuka, ya. Ini bagian inputnya di sini. Nah, di Excel itu sudah merupakan default bahwa dia otomatis terkunci. Jadi caranya gini, ini saya ambil ini kolomnya ya, ini kolomnya ini sampai sini. Kemudian kita, ini kan sudah terblok semua sampai ke bawah. Kemudian kita di format sini, kemudian format cell, kemudian protection, tanda locknya di sini kita hilangkan. Artinya dia tidak akan terkunci. Kemudian kita oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita masukkan password ya untuk menguncinya. Misalnya kita ini protect sheet ya. Misalnya format cell-nya masih boleh ya, format kolomnya masih boleh. Passwordnya kita masukkan misalnya apa namanya tadi VLOOKUP. Ya ingat namanya adalah VLOOKUP atau kita tulis saja 1 2 3. Nih 1 2 3 ya. Kemudian kita oke, minta lagi 1 2 3. Kemudian kita oke, lalu kita save. Nah, sekarang yang lain ini tidak bisa kita apa-apain sekarang. Kita tidak bisa ketik apa-apa. Tetapi yang bagian ini masih bisa. Nah, misalnya saya mau masukkan lagi 12, 13, 14, 15, 16. Oke, masih bisa. Yang lain tidak akan bisa diganggu-gugat. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.